Kembali lagi di season finale Randomness Personified di episode ke-23. Karena rutinitas itu kadang baik. This is Alessandro Mulia from Randomness Personified. And don't go anywhere because here you'll be in for a penny, in for an experience. Sedikit intro sebelum kita mulai di episode ini, which is juga menjadi episode season finale ya untuk season 2 kali ini. Sebenarnya udah ketebak sih dari judulnya ya. Karena rutinitas itu kadang baik. Kalian pernah gak sih merasa sebaliknya gitu? Rutinitas itu jahat. Mungkin berapa merasa muak dengan jadwal, dengan hidup yang terstruktur, dengan hidup yang kayak udah dipakemin gitu, jam segini bakal gini, jam segitu bakal gitu, itu apapun itu. Mungkin ada berapa yang kuliah, kerja, mungkin ada jadwalnya juga kalau setahu gue sih ya. Jadwal untuk ambil laundry atau bahkan jam istirahat aja yang di rutinitas gitu mungkin jadi sesuatu yang juga kayak bukan jahat sih ya. Mungkin jadi sesuatu yang kayak membosankan bagi kalian. Kayak semisal kalian istirahat jam 12 tapi once in a while kalian mau istirahatnya jam 1 atau jam 2 gitu. Sometimes it happens ya kan. Tapi di balik itu semua, terkadang menurut gua rutinitas itu baik dan membantu. Dan juga as a side note, jangan lupa juga untuk rutin mendengarkan podcast ini. Yang pertama, ini adalah murni pemikiran gua ya. Jadi kalau beberapa episode sebelumnya gua kayak mencantumkan sumber kalau rutinitas itu kadang baik atau apa gitu, paling nggak cari di internet gitu. Gue ingin mencoba melakukan pendekatan personal gitu, at least what I think about this particular topic gitu ya kan. Jadi kayak apa yang gue rasakan, apa yang gue alami, itu persisnya apa yang gue tuangkan dalam episode podcast kali ini gitu. Rutinitas menandakan kita hidup normal itu, dan beberapa dari kita mungkin kayak merasa kalau hidup normal tuh sesuatu yang jelek gitu. Kayak gue juga selalu mempunyai mimpi ya kan, kita semua punya cita-cita itu. Dan kadang rutinitas dan hidup normal membuat kita merasa kayak kapan sih kita terlahir to be what we are destined for gitu. Mungkin berapa ada yang pengen jadi rockstar in their own world gitu, dan hidup normal tuh kayak berasa apa ya, ngebosenin gitu. Hidup normal is just like what it is gitu. Kalau menurut gua yang pekerja korporat mah menunggu akhir pekan ke akhir pekan lainnya sih ya. Kayak Senin dan Jumat is one of those days that ya kadang hal-hal yang terjadi dalam kantor adalah suatu rutinitas yang kayak gue sendiri juga bosen gitu untuk hadapi. Tapi se-edgy-edgynya kita untuk punya hidup yang muluk-muluk, so to say, se-edgy-edgynya kita untuk punya kayak cita-cita yang ini dan itu gitu, terkadang ya hidup tuh nggak naik turun gitu. Kadang hidup tuh ada yang lurus saja. Kayak beberapa bulan kayak gue nggak inget, kayak 2-3 bulan belakangan ini segala hal terjadi seperti bulan ini dan mungkin seperti bulan depan berikutnya juga. Kayak nggak banyak hal yang baru yang terjadi di kantor, nggak banyak hal baru juga yang terjadi di rumah, tapi progres kayak gini yang pelan-pelan, dimana kayak kita merasa nggak banyak yang terjadi, but something does happen, and I think that's the brink of it gitu. Kita nggak bisa nyamain hidup kita kayak serial-serial TV gitu yang setiap episode satu dan yang lainnya selalu mempunyai intrik yang menarik untuk dinikmati gitu. Kadang hidup ya gitu aja, pagi ngantor, sore tidur, udah gitu, and that's kind of beauty in it. Kalau di dunia desain grafis ada satu
salah satu prinsip ya kan, yaitu repetisi. Dimana kalau satu kotak gitu ya, satu kotak tuh jelek, tapi kalau lu susun 1000 kotak gitu dalam repetisi yang sama, itu bisa jadi pattern yang keren gitu. Menurut gua hidup tuh kadang seperti itu. In the long run kita juga tahu kalau progres kita yang minuscule gitu, dikit-dikit, ternyata di akhir tahun juga keren gitu. Jadi kayak semua yang terjadi walaupun pelan di dalam hidup kita, ada baiknya untuk dinikmati gitu. Gue juga nggak nyangka kalau podcast gue bisa sejauh ini, padahal awalnya juga iseng, sampai sekarang juga iseng sih ya. Kalau kalian lihat kadang upload schedule-nya agak berantakan because a lot of things happen, dan ya itu normal gitu. Untuk menggerakkan podcast ini dengan sedikit demi sedikit, ya menandakan kalau gue juga punya rutinitas yang lain, dan gue membuat podcast ini ya hanya untuk menikmati juga gitu, nggak segala sesuatunya. Dan ini datang dari diri gue yang ambisius. Nggak segala sesuatunya tuh harus dikebut sampai kamu merelakan kesehatan mentalmu. That just isn't worth it at all gitu. Segala sesuatu tuh ada takarannya. Dan gue ngomong ini bukan karena gue percaya pada destiny or something like that, enggak. But the thing is kayak ya lu ngelakuin ini gitu, dan lu tahu kalau nggak banyak yang bisa dilakuin untuk ini pada hari ini gitu, ya udah lakuin besok hari gitu. There's always tomorrow, and that's the beauty of routinity. Rutinitas tuh anggotnya adalah ya kita selalu bisa menunggu untuk esok hari gitu. Kayak apa ya, you don't really have to be to shake things up gitu. Lu nggak usah kayak keburu, lu nggak usah ambisius gitu, nikmati aja rutinitas tuh setiap hari gitu. Dan ya ke setiap harian itu yang membuat rutinitas tuh ditunggu tanpa harus menunggu sih. Rutinitas adalah sesuatu yang mendekatkan kita dengan sosietas orang. Semua orang punya sosietasnya masing-masing. Semisal kalian penggemar ini, kalian masuk di grup ini, itu dan itu. Dan itu adalah topik sehari-hari dalam rutinitas itu. Mulai dari mungkin yang punya grup gosip bisa gibah atau curhat gitu. Mungkin kalian yang punya grup olahraga, mungkin kalian bisa main bareng atau apa. Itu juga rutinitas kan. Itu juga rutinitas but in a fun way gitu. Kalau lu biasa nge-podcast, lu biasa keluar sama temen-temen, lu biasa self healing di rumah atau melakukan hobi lu, atau lu punya side job dan sebagainya, itu juga rutinitas yang secara tidak langsung membuat kita menjadi orang yang lebih baik gitu. And that's the kind of thing that I will always vouch on gitu, karena ya seperti yang gue bilang, kayak rutinitas itu tidak harus jahat. Kita bisa memandang rutinitas dari perspektif lain dan nggak melulu harus ngebosenin sih kok menurut gua. Kayak apa ya, kalau rutinitas tuh bisa jadi hidup kita tuh kalau ada rutinitas ya kan, in some way juga kayak hidup kita tuh udah sistematis gitu dan teratur gitu. Kayak one of the things of having a routine in your everyday life, day in and day out, adalah ya you have something to do gitu, you have someone that you look after gitu, whether it be going out at the gym or this or that gitu. Dan it's always good to have your life on track ya, so to say. Kayak lu kerja tiap hari jam 7, jam 7, jam 7, jam 7, jam 7. Kalau menurut gue ya, setahu gue dan gue tahu, kalau lu kerja tiap hari jam 7, jam 7, kalau lu masuk jam 8, itu tuh dihitung HR sebagai tindakan indisipliner. Biasanya berlanjut pada pemotongan gaji dan sebagainya gitu. Kalau bokap gua juga kalau biasa buka toko jam
beliau biasanya jam 12 siang sampai jam 12 malam. Dia bakal buka terus jam 12 siang. Kok bisa lebih pagi atau tutup lebih malam? Bokap gue adalah salah satu orang yang kayak dia nggak harus selalu rutin, tapi dia tahu how to push the limit gitu. Dan gue sebagai salah satu orang yang udah jaga toko dari SD sampai SMA, I know what it sounds, I know how it feels like to push yourself over the limit sometimes gitu. Jadi merujuk pada yang gue bilang tadi, lu boleh ambisius, tapi nggak tiap hari gitu. Itu tuh bisa bikin lu capek, physically and mentally. Tapi di beberapa hari yang lu tahu, lu bisa genjot seharian ini untuk sesuatu yang lu suka, untuk sesuatu yang lu perjuangin, untuk sesuatu yang lu udah idam-idamkan gitu. Kalau lu tahu saatnya akan tiba, saatnya akan tiba. Dan it's always good to have those extra drive and those extra days ya kan, where you just feel productive. Dan kalaupun enggak, kita masih punya rutinitas ya kan, kayak rutinitas tuh sesuatu yang kayak lu nggak harus give it 100% every day gitu. You just know that you have the routine gitu. Lu nggak harus lakuin ini sekarang, besok juga bisa. Dan rutinitas menghindarkan kita dari hidup berantakan gitu. Kayak hidup berantakan tuh bisa, gue nggak bilang selalu, bisa menyebabkan banyak masalah gitu. Misal lu biasa laundry sebulan sekali lah, terus lu laundry setahun sekali itu kan kayak udah laundry basketnya udah menggunung banget gitu. Dan kayak hidup lu udah, gue bisa bilang nggak teratur gitu. Ada baiknya untuk punya pola hidup yang teratur dan rutinitas yang baik. Paling nggak itulah inti dari podcast gue pada episode ini. Ngomongin inti, insight-nya apa nih? Menurut gue, seperti yang udah gue ulang-ulang sebelumnya, rutinitas adalah sesuatu yang baik. Paling enggak itulah sisi yang mau gue angkat lah di episode ini. Rutinitas adalah sesuatu yang nyaris, kalau enggak semua orang, pasti alami. Bahkan untuk orang yang paling petualang sekalipun, orang yang paling ngebolang, orang yang sukanya outdoor dan apa, mereka juga pasti tahu jam-jamnya untuk apa, mungkin cari makan gitu, pasang kemah, anything ya, gue mah sotoy aja gitu. Tapi maksud gue adalah orang yang paling petualang sekalipun pasti punya suatu jadwal atau rutinitas yang dia pegang teguh gitu, yang dia tahu kayak dia harus lakuin. Paling enggak seminim-minimnya lah, dia pasti punya jadwal dia minum gitu. Dia tahu kapan dia haus, kapan dia lapar dan sebagainya. Itu semua juga rutinitas gitu. Sama kayak tiap hari buang air gitu. Itu tuh dipandang sebagai suatu nuisance gitu. Apalagi gue juga tadi pagi mau berangkat kantor harus buang air dulu, itu kayak gue mau telat malah buang air. And I thought of that as something negative. Tapi kalau kita tanya orang yang buang airnya nggak teratur, mungkin gue bisa mulai memandang buang air teratur ini sebagai sesuatu yang positif ya kan. Dan itu juga yang terjadi pada kita gitu. Kayak gue selalu diingetin hari demi hari gitu, paling nggak dari nyokap gue gitu, kalau gue sehat itu udah cukup. Dan kita nggak tahu seberapa pentingnya kita sehat sampai kita jatuh sakit. Rutinitas kita juga dilingkupi oleh hidup sehat gitu. Itulah kenapa alasan gue bisa ngantor dan sebagainya gitu, karena gue sehat. Sekali waktu rutinitas gue menjadi sehat itu terhambat, that becomes a problem gitu. In some way jadinya rutinitas itu jadi berantakan dan juga akan menyebabkan banyak masalah gitu. Jadi rutinitas juga sebenarnya kalau menurut gua nih tergantung cara kita melihatnya sih. We can look at routinity as something that is fine gitu, untuk sesuatu yang bangun, yang positif. Yang gue bilang tadi, kalau lu rutin side job misalnya, at the end of the month, di akhir bulan, di akhir tahun gitu,
Kalian mungkin menyadari kalau kalian sudah bukan menghabiskan, kalian udah menghasilkan pundi-pundi uang yang lebih banyak daripada kalau kalian nggak side job. Kalau kalian kayak rutin latihan basket gitu, kalian mungkin sadari at the end of the year kalian secara fisik jauh lebih baik daripada orang-orang yang jarang banget olahraga dalam hidupnya. Contohnya seperti itu. Rutinitas yang positif tuh bisa terjadi di mana aja, bisa terjadi kapan aja. Kadang juga tidak jarang rutinitas tuh terjadi di luar rutinitas itu sendiri. Let me elaborate sih. Ya, biasanya kita main basket. Satu hari kita pengen main futsal gitu. Itu kan deviating, udah keluar dari jalur rutinitas gitu. Tapi yang terkadang nggak kita sadari adalah mungkin lu lebih suka main futsal ternyata ya kan. Mungkin main futsal lebih enak, atau kalian mungkin suka gambar gitu. Suatu hari kalian mungkin berusaha untuk bikin novel gitu atau sebagainya. Itu kan kayak pakem-pakem anak kreatif ya kan, dua-dua itu. Mungkin kalian menemukan satu rutinitas lebih baik dari rutinitas lainnya. Atau kalian menemukan hal baru dan kayak, oh cuman gini gitu. But that's good to know gitu. Kita nggak akan tahu kita suka apa kalau kita nggak nyoba hal lain gitu. That's the beauty of routinity and getting out of it. Gua secara pribadi juga memandang suatu yang gua rutin lakukan dan yang gua belum rutin lakukan sebagai dua kesinambungan yang harus terus menerus berjalan gitu. Kayak podcast jalan, bikin novel jalan, bikin artikel jalan, desain jalan. Tapi gue juga nyoba untuk bikin 3D. Mungkin satu waktu gue bikin film sama temen gue gitu. Mungkin gue mau mendalami script writing lagi dan sebagainya. Tapi gue tetap akan menjalankan rutinitas tadi gitu. And it's kind of a beauty in its own way gitu. Dimana gue merasa kayak di satu sisi gue bisa melakukan sesuatu yang positif, dan jauh lebih positif lagi kalau gue menemukan rutinitas positif lainnya, dan itu akan membuat hasilnya tuh berlipat ganda. Itu gue bener-bener nggak tahu apa yang mungkin terjadi gitu apabila gue dari dulu nggak rutin mengasah desain grafis gue gitu. Kayak udah banyak banget, gue udah dapet puluhan panggilan cold call dari banyak HR gitu yang nawarin gue kerjaan, simply karena mereka udah lihat portofolio gue gitu. And I will forever be grateful for that gitu. Itu adalah sesuatu yang kayak gue udah di sini kayak udah 5 tahunan gitu, dan gue akan terus berkembang. Gue akan terus rutin untuk mengembangkan skill gue. Dan kalau dilihat mungkin awal-awalnya sesuatu yang cetek gitu, sesuatu yang kayak gue bikin poster jelek banget awalnya gitu. Tapi kalau rutin lakukan, lu nggak harus ngelakuin semuanya at one day gitu. Paling nggak hari ini, oh lu tahu fitur Photoshop ini, hari besok lu main-main brush gitu atau apa gitu. Paling nggak lu tahu lah fitur-fiturnya apa. 1, 2 bulan, 3 bulan, lu udah paling nggak mahir di type tool, kerning dan sebagainya. Tanpa sadar lu setahun udah mahir gitu, 2 tahun semakin mahir, dan nggak ada ending pointnya untuk hal-hal seperti ini gitu. Whether it be olahraga, seni, atau bahkan ilmu eksak, selalu ada sesuatu yang bisa dipelajari gitu. Selalu ada sesuatu yang rutin bisa kita temukan dan yang rutin bisa kita pelajari gitu. Selama ini sesuatu yang positif, menurut gua mah lakuin aja gitu. There's nothing wrong with uh, doing a lot of things that are positively affecting your life, and be glad if you're doing it gitu. Rutinitas juga membantu kita lebih baik gitu. Dengan menjalani suatu secara rutin, kita bisa langsung tahu gitu kalau
ada yang salah saat menjalani rutinitas yang nggak biasanya. Semisalan lah, kayak kita pergi ke tempat laundry yang lebih murah dan lebih dekat gitu. Itu kan berarti kita juga meninggalkan rutinitas yang lama. Walaupun pindahnya kita ke tempat baru yang juga rutinitas yang sama, kegiatan laundry yang sama, cuman tempatnya lebih baik. Yang notabene adalah rutinitas yang lebih baik gitu. Jadi gue juga mengadvokasikan kita mencari alternatif yang lebih baik dari rutinitas kita itu. Kita yang benar-benar tahu kalau ada yang salah gitu. Kita yang benar-benar tahu kalau ini bisa dibenerin gitu. Ini bisa lebih baik lagi gitu dalam rutinitas kita, dan actively seeking out a way for doing so adalah sesuatu yang nggak banyak orang bisa lakukan gitu. Semisal, dan ini adalah contoh yang banyak banget dialami milenial siap kerja. Gue udah comfort banget di pekerjaan gue gitu. Tapi gue tahu gue bisa lebih baik. Tapi gue tahu gue bisa dapetin company yang jauh lebih care sama gue. Gue tahu gue bisa ngedapetin pekerjaan yang lebih bisa ngembangin skill gue. Tapi gue udah nyaman di kantor. Itu adalah salah satu rutinitas yang lu bisa tinggalin, lu bisa enggak. Lu yang tahu cost benefit dan analisisnya di tempat kerja lu bagaimana, dan lu yang nentuin palu akhirnya, ketoknya lu bakal di mana gitu. Itu salah satu case lu ninggalin rutinitas lama demi rutinitas baru. Kembali ke yang gua ngomongin, rutinitas baru tuh nggak selamanya baik gitu. Ya namanya juga cari rutinitas ya kan. Kita nggak tahu kita suka atau enggak. But the thing is that you tried gitu. Banyak banget orang-orang di luar sana yang mengandai-andai gitu. Seandainya gue bisa kayak gini, seandainya gue bisa kayak gitu gitu. Dan mereka menjalani rutinitas mereka yang gue harus bilang lama-lama ngejalanin rutinitas lu juga ngebosenin juga gitu. And that's one thing that I want to say adalah kayak, ya lu kalau nggak suka dengan rutinitas yang lu jalanin sekarang, you have every right to find new routines gitu. Ya lu merasa ada yang salah gitu dengan rutinitas gue sekarang, kenapa gue nggak excited, kenapa gue nggak senang menjalani rutinitas itu, lu bisa tinggalkan itu. Kadang meninggalkan rutinitas itu sendiri bisa bikin kita lebih seneng gitu. Dalam hal ini berkebalikan dengan semua yang gue ucapkan, tapi itu jika itu membuat kalian senang ya kenapa enggak sih. After all, at the end of the day, your mental health matters the most, ya kan. Gua ikut seneng kalau ini bisa membantu orang menemukan rutinitas baru mereka, yang gue yakin pasti akan menjadi rutinitas yang baik dan menyenangkan, atau tetap berada dalam rutinitas mereka dan memandangnya dengan kacamata positif kali ini dan sebagainya. I'd be happy to help sih. I'd be glad to help. Dan gue juga lupa ngomong kalau podcast episode ini adalah season finale karena PPKM. Jadi di beberapa kota di sini sedang lockdown gitu. Gue juga having a hard time keeping track of my work, my job, my college, and this hobby that I have been doing on gitu. Di sela-sela gue juga nulis-nulis yang lainnya itu. I have a lot of things that I want to do gitu. Dan karena PPKM ini berapa teman-teman gue juga nggak bisa nge-podcast bareng. Yang mungkin kalian belum tahu, gue juga punya podcast lainnya itu. Podcast Dolen dan juga PKV, podcast komunikasi visual. Dan gue juga seeking out banyak banget teman-teman gue yang bisa diajak podcast bareng gitu. I want to grow. Gue ingin tetap berada dalam rutinitas ngebuat podcast ini, dan paling nggak mencari sesuatu yang baru gitu. Podcast yang baru dengan teman yang baru dengan tema yang baru. I'm all ears for that gitu. I'd be sad, gue pasti bohong kalau gue bilang kayak
PPKM ini nggak affecting me in some way pastinya gitu. Gue berharap kalian semua sehat-sehat aja gitu. Dan perubahan pasti ada. Apa yang gue alami nggak sebanding dengan apa yang tenaga kesehatan alami, dan gue akan selalu mendoakan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua yang berjuang di garda depan. Pastinya sih. And as a final message, I hope this podcast helps. Gue selalu menekankan kalau gue bikin podcast ini ya buat hobi, buat ngisi waktu iseng aja. Kalau bisa ngebantu orang ya why not. If you want to listen to this, also why not. I'd be happy too gitu. Dan juga semoga buat kalian yang ngedengerin ataupun yang nggak ngedengerin atau ngedengerin ini secara tidak sengaja, gue berharap yang terbaik bagi kalian semua. Kesehatan, kesejahteraan, ketentraman, everything for you guys gitu. Gue juga berharap kalian yang menemukan rutinitas baru, mencari rutinitas baru, atau menekuni rutinitas yang udah bertahun-tahun, semoga kalian semua mendapatkan apapun itu yang lagi kalian cari. Whatever it is that you are looking for, I hope you guys will find it. Dan kita akan tutup podcast ini dengan jargon kita. In for a penny, in for an experience. This has been a pleasant season with you guys. Dan mungkin gue akan mulai podcast ini di bulan-bulan lainnya, bulan-bulan kedepannya. Semoga juga pandemi ini cepat berakhir. Gue akan selalu mendoakan kesehatan kalian semua. And I will see you guys whenever. This is Alessandro Mulya from Randomness Personified, signing out from this season. Peace.